Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinia Maharani dengan NIM 082111333060. Saya adalah mahasiswa fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen industri, yaitu mengenai bagaimana cara mudah seseorang mendapatkan uang. Langsung saja ke materinya, yaitu untuk mengetahui seperti apa orang yang mudah mendapatkan uang, kita perlu who, yaitu siapa orang yang mudah mendapatkan uang, what, apa yang dilakukan orang yang mudah mendapatkan uang, lalu when, kapan orang tersebut mudah mendapatkan uang, lalu why, mengapa orang tersebut mudah mendapatkan uang, dan how, yaitu bagaimana orang mudah mendapatkan uang. Yang selanjutnya, pernahkah kalian menyadari bahwa orang yang selalu bahagia dan selalu memancarkan aura positif sepertinya dia seakan-akan tidak pernah berhenti dikejar-kejar oleh keberuntungan dan juga kebahagiaan. Lalu di sisi lain, ingatkah kalian semua kepada pepatah sudah jatuh tertimpa tangga? Nah, seolah-olah pepatah ini tuh menjelaskan kepada kita, menggambarkan seseorang yang sedang dalam musibah atau kesialan, seolah-olah diikuti oleh kesialan berikutnya. Nah, untuk pendekatan dari dua kasus ini kita hubungkan dengan hukum attraction atau law of attraction. Pertama, ini ada pepatah atau kata-kata dari Stephen, yaitu realita adalah proyeksi dari pikiran kita. Nah, statement ini didukung oleh seorang psikolog yang bernama Carol Dweck yang mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki pola pikir yang maju, yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri untuk berubah dan mau mempelajari hal-hal baru, memiliki kemungkinan mencapai rata-rata yang lebih tinggi daripada seseorang yang memiliki pola pikir sebaliknya, yaitu seseorang yang enggan berubah, seseorang yang tidak yakin pada kemampuan dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada Rhonda Byrne dalam bukunya yang berjudul The Secret mengungkapkan bahwa ketika kita meyakini sesuatu itu mudah, maka sesuatu itu akan benar-benar mudah dilakukan. Nah, namun nyatanya sering kebanyakan orang malah memiliki pikiran-pikiran negatif, termasuk saya sendiri sering untuk overthinking, berpikir negatif, lalu berkata-kata negatif, nah dimana hal-hal negatif itu akan menarik hal-hal negatif lainnya sesuai dengan law of attraction. Sedangkan pikiran positif yang disertai dengan berserah akan mendatangkan hal-hal positif lainnya. Nah, di sini berserah bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, namun kita membiarkan energi yang lebih besar dari diri kita bekerja dan mengalir sendiri melampaui pikiran, keyakinan, penilaian, dan penilaian dari seluruh hal negatif yang membatasi dan membiarkan semesta bekerja. Ketika kita bisa membiarkan semesta bekerja, kita bisa berjuang lebih sedikit. Nah, dalam arti di sini, ketika kita sudah berpikiran positif, sudah berusaha dengan optimal, dan kita menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Tuhan, maka semesta akan bekerja untuk mewujudkan hal yang terbaik untuk kita, hal yang sesuai dengan pikiran positif kita. Nah, di situ kita tidak terlalu bekerja keras, dalam arti kita tidak terlalu kehilangan kontrol ambisi kita untuk mencapai impian kita. Nah, seperti kata-kata dari Jenny Stretchman yang berbunyi, semua ada dalam kekuatan Anda dan kekuatanmu ada di dalam dirimu. Nah,
Bagaimana kita mengetahui kekuatan diri kita? Caranya yang pertama yaitu dengan mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Mengenali diri. Hukum universal mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak, bergetar, dan berjalan dalam pola melingkar. Prinsip getaran yang sama berlaku bagi perasaan, pikiran, keinginan, dan kehendak pada setiap orang. Setiap suara, gerakan, pikiran memiliki frekuensi getaran yang berbeda-beda dan unik. Seluruh getaran peristiwa di alam semesta ini dapat kita tangkap informasinya sekaligus kita pengaruhi dan resonansikan dengan frekuensi diri kita. Nah, mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa getaran-getaran ini atau frekuensi ini tuh dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi, jika kita ingin memiliki hubungan yang lebih kuat dengan jiwa, pikiran yang lebih positif, keadaan emosional yang lebih baik, dan kesehatan fisik yang lebih optimal, maka kita harus meningkatkan vibrasi kita atau getaran kita. Karena apa yang ada di pikiran kita mempengaruhi jiwa dan juga keadaan emosional serta fisik kita. Selanjutnya, dari perspektif ilmiah dan metafisika, kita adalah makhluk yang memiliki fisik, mental, emosional, spiritual yang memiliki getaran yang beda-beda, dan semuanya itu akan bergabung untuk membentuk keseluruhan getaran kita sebagai makhluk. Vibrasi atau getaran ini bisa berfrekuensi rendah atau tinggi, di mana terdapat level-level dari frekuensi yang ada di tubuh kita. Seperti pada buku disertasi analisa kualitas dan kuantitas dan kalibrasi dari level kesadaran manusia yang berjudul Power versus Force, dijelaskan parameter energi dalam tubuh kita sebagai berikut. Nah, yang sebelah ini adalah bukunya. Ini adalah buku dari David R. Hawkins, MD, PhD. Di sini terdapat tabel yang berisi 17 level energi yang ada pada tubuh kita, di mana ini menampilkan nilai dalam bentuk eksponensial, di mana 10 pangkat X, dan X itu adalah energi. Nah, yang pertama ini yang paling bawah, ini ada rasa malu, level malu yang memiliki energi pada kolom energi adalah 20, jadi memiliki frekuensi 10 pangkat 20. Di sini pada level malu ini seseorang cenderung merasa bahwa dia itu memiliki harga diri yang rendah, lalu merasa kurang percaya diri dengan lingkungan, pemalu, dan memiliki rasa yang rapuh sehingga dia mudah untuk tersinggung. Lalu yang kedua di atas rasa malu yaitu energi 30, yaitu rasa bersalah. Rasa bersalah ini mengindikasikan penyesalan akan masa lalu, di mana dia merasa bahwa dirinya tidak berharga, dirinya penuh dosa, sehingga dari perasaan-perasaan itu menyebabkan sikap yang mudah marah atau menghancurkan sesuatu. Lalu level atasnya yaitu apatis dengan frekuensi 10 pangkat 50. Di sini mengindikasikan mental miskin, di mana dia tidak memiliki impian, dia merasa putus asa,
dan dia tidak memiliki harapan dan tidak yakin atas impiannya, sehingga dia cenderung mudah menyerah. Selanjutnya di atasnya ada kesedihan mendalam pada tingkat energi 75. Di situ seseorang merasa dia tidak bahagia, dia sering dilanda kesedihan yang mendalam, dia berduka, dan dia selalu merasa bersalah. Selanjutnya di atasnya itu ada rasa takut yang memiliki level energi 100 dan frekuensi berarti 10 pangkat 100. Di sini dia merasa bahwa dunia itu penuh dengan ancaman, sehingga dia tuh takut untuk bertindak, berproses, dan apabila rasa takut ini tidak dikendalikan, ini akan menimbulkan paranoid atau takut yang berlebihan. Selanjutnya yaitu ada keinginan yang ada pada level 125. Di sini berarti dia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol ambisinya, sehingga dia tergila-gila akan kekuasaan, akan harta, pencapaian, dan lain-lain yang biasanya untuk mewujudkannya dia melakukan hal-hal negatif lainnya. Selanjutnya ada marah, yaitu pada energi 150. Ini marah dalam arti bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang destruktif atau merusak dan konstruktif atau membangun. Nah, marah yang dalam arti konstruktif itu bisa diwujudkan dengan dia yang membantu masyarakat, dia meningkatkan kualitas lingkungan sekitar dia, dan lain-lainnya. Sedangkan marah yang destruktif atau merusak biasanya menimbulkan kerusakan, lalu arogansi, dan tindakan anarkis lainnya. Di atasnya yaitu bangga. Di sini memiliki level energi 175, di mana ini merupakan batu loncatan dari rasa malu, rasa takut, rasa apatis. Jadi bisa menjadi batu loncatan dari frekuensi-frekuensi di bawahnya. Namun jika kita memiliki rasa bangga yang berlebihan, hal ini bisa menimbulkan kesombongan, dimana kalau kita sombong, secara tidak langsung kita menghina dan merendahkan orang lain, lalu arogan, dan sebagainya. Lalu di atas itu ada berani yang memiliki energi 200 dan frekuensi 10 pangkat 200, di mana berani di sini memiliki arti merupakan level pemberdayaan. Level pemberdayaan di mana maksudnya adalah dia merupakan batas antara frekuensi rendah dan frekuensi atas. Ini adalah batas minimum jika seseorang ingin mencapai level power. Pada step berani ini, dia merasa bahwa hidup yang terdiri dari banyak hambatan tentunya, tapi dia berani untuk mengambil sikap bahwa hambatan-hambatan tersebut dipandangnya sebagai kekuatan atau dipandangnya sebagai tantangan. Jadi, dia tegas dalam bertindak untuk mengambil sikap dari hambatan atau permasalahan hidupnya. Lalu yang di atas adalah netralitas, memiliki energi 250, di mana netralitas ini berarti tidak ada keberpihakan antara
tidak ada keberpihakan dengan energi di bawah-bawahnya. Berarti tidak ada kemelekatan pada sesuatu, yang maksudnya yaitu tidak mudah terintimidasi, tidak ingin membuktikan apa-apa, tidak ingin membuktikan apa pencapaiannya pada siapapun, dan dia tidak berfokus pada penilaian orang lain. Selanjutnya di atasnya ada kemauan pada energi 310, di mana di kemauan ini, di level kemauan ini, orang cenderung optimis dan dia merasa bahwa dia siap menghadapi masalah dan dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu di atasnya ada level penerimaan atau 350, atau memiliki energi 350, di mana ciri dari penerimaan ini adalah orang yang sangat sabar dan dia tidak memandang diri sebagai korban dari orang lain, namun dia bisa menciptakan kebahagiaan diri dia sendiri tanpa pengaruh eksternal dari orang lain. Itu cirinya, yaitu dia emosinya tenang dan juga sangat sabar, serta dia tidak tertarik pada pendapat orang lain tentang dia benar atau tidak, namun dia fokus menyelesaikan masalah atau kesulitan dia sendiri. Selanjutnya yaitu berpikir pada level 400. Di sini berpikir di sini bukan sama seperti yang keinginan, di mana dia ambisi terhadap impiannya, namun berpikir di sini dia lebih jernih dalam mendayagunakan pikirannya, sehingga dia sudah tidak diperbudak oleh ambisinya. Selanjutnya di atasnya yaitu cinta pada level energi 500. Cinta di sini bukan seperti percintaan, cinta-cinta yang biasanya terdapat di media atau seperti yang kita kenal, namun cinta di sini berarti tidak bersyarat, tulus, permanen, dan juga tidak bergantung pada orang lain. Dimana maksudnya itu cinta itu berasal dari diri dia dan selalu ada pada diri dia, meskipun terjadi berbagai peristiwa atau kejadian, namun dia tetap mempertahankan rasa mencintainya terhadap sesuatu tersebut. Lalu di atasnya ada sukacita, yaitu memiliki energi 540. Di sini dia sudah berpikir bahwa kebahagiaan yang berasal dari dalam diri dan tidak muncul karena kejadian atau peristiwa, di mana kebahagiaan dia diatur oleh diri dia sendiri, bukan diatur oleh eksternal. Cirinya yaitu dia sabar, dia memiliki pengaruh yang kuat bagi sekitar karena dia melakukan semuanya dengan penuh kebahagiaan, penuh keikhlasan. Selanjutnya di atasnya ada kedamaian. Kedamaian memiliki level energi yang cukup tinggi, yaitu 600. Di sini susah atau dikatakan jarang ada orang yang mencapai level ini. Sekitar 1 dari 10 juta orang yang berhasil mencapai level ini, karena orang ini mampu mencapai titik transendensi, di mana dia memiliki ciri yang tenang, hening, dan sanggup memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Nah, yang level
tertinggi, yaitu ada pencerahan yang memiliki energi 700 sampai 1000. Di sini semua pada orang itu sudah berhubungan dengan Tuhan, di mana dia hanya berpikir bahwa tubuh hanya alat komunikasi untuk mewujudkan inspirasi atau keinginan dari Tuhan. Seperti itu. Ini adalah level yang sangat luar biasa, karena tentu sangat jarang orang yang bisa mencapai pada level ini. Selanjutnya, jika kita masih berada pada level force, yaitu bangga, yang level bangga hingga bawahnya sampai malu, itu berarti kita masih berada pada frekuensi rendah. Nah, tentunya sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup, kita ingin meningkatkan diri kita. Kita ingin mencapai level power, di mana minimal itu ada di level berani dengan tingkat energi 200. Jadi kita harus berusaha atau menyadari bagaimana cara kita untuk menaikkan frekuensi dari diri kita. Karena seperti yang kita tahu dan sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa frekuensi dalam tubuh kita ini mempengaruhi hal-hal positif dan hal-hal positif lainnya, dan frekuensi ini dikendalikan dari pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita masih ada di level frekuensi rendah, maka kita perlu meningkatkannya untuk ke level power. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita meningkatkannya? Oh ya, untuk disclaimer bahwa level-level pada tabel ini bukan suatu pencapaian, namun itu bisa, misal kita saat ini ada di level netralitas, namun karena ada suatu hal atau karena pengaruh dari eksternal yang mana itu membuat kita menjadi sedih. Misal kita kehilangan orang yang kita cinta atau kehilangan keluarga kita bisa, energi kita bisa turun dari yang awalnya 250 turun menjadi 75. Nah, hal itu bisa terjadi dan umum terjadi. Namun perlu kita sadari bahwa jika kita di level 75, kita harus berusaha untuk meningkatkan level kita menjadi yang lebih tinggi lagi. Nah, cara untuk meningkatkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sadar terhadap apa yang kita pikirkan. Di sini energi yang kita miliki itu pada dasarnya netral. Namun energi bisa menjadi positif atau negatif itu tergantung pada pikiran kita, seperti yang sudah dijelaskan. Maka kita harus sadar bahwa semua pikiran positif akan mendatangkan hal positif, dan sebaliknya pikiran-pikiran negatif akan mendatangkan hal negatif lainnya. Lalu bagaimana jika terlintas pikiran negatif sesaat di pikiran kita? Hal ini dapat diakali dengan kita beristirahat sejenak, misal kita berdiam diri, bermeditasi, lalu kita mengosongkan pikiran, kita kembali merubah hal negatif dalam pikiran kita menjadi hal yang positif. Misal kita duduk rileks, memejamkan mata, menarik napas dan membuang napas secara perlahan hingga pikiran kita hanya merasakan hembusan nafas kita. Lalu yang selanjutnya adalah
carilah keindahan kecil di sekitar Anda. Misalnya, dengan bangun pagi lalu kita bersentuhan dengan alam, misal kita jalan-jalan di atas rerumputan, lalu dengan udara pagi, dan sebagainya. Sehingga kita merasakan keindahan alam di sekitar kita. Misal contohnya adalah itu. Nah, selanjutnya yaitu perhatikan pola makan. Perhatikan pola makan yaitu dengan mengurangi makanan-makanan kimia, lalu memperbanyak air minum, dan juga memperbanyak makan buah-buahan. Lalu yang keempat yaitu ada bersyukur. Di sini kita harus berusaha untuk mensyukuri hal-hal kecil, misal kita merenungkan apa makanan yang kita akan makan, dengan berdoa, terus bersyukur dengan apapun pencapaian kita, bersyukur ketika kita mendapat masalah atau mendapat duka. Hal ini bisa melatih kita untuk terus memancarkan energi positif. Selanjutnya ada berhati-hati dengan musik yang kita dengarkan. Seperti yang kita ketahui bahwa pikiran mengendalikan frekuensi, maka jika kita mendengarkan musik-musik yang galau atau sedih, maka otomatis diri kita akan menyesuaikan dengan hal tersebut. Otomatis diri kita akan ikut turun frekuensinya, ikut sedih gitu. Nah, jika kita mendengarkan lagu yang positif, maka juga kita akan terbangun untuk memancarkan frekuensi-frekuensi positif juga, seperti itu. Lalu ada jauhilah pembicaraan negatif karena akan menurunkan level energi ya. Karena jika kita berlaku negatif kepada orang lain, terus kita berbicara negatif terhadap orang lain atau ikut mendengarkan pembicaraan negatif, maka frekuensi kita juga akan turun. Seperti itu. Selanjutnya adalah lakukan kebaikan tanpa rasa pamrih dan ingin dipandang baik. Lalu jika Anda atau kalian atau kita ingin meningkatkan frekuensi kita, maka kita bisa melakukan hal-hal positif seperti mengambil sampah di jalan lalu membuangnya di tong sampah, lalu menyiram tanaman atau hal-hal positif lainnya yang itu dapat kita lakukan, dan dengan melakukan itu kita tidak ada rasa pamrih dan rasa ingin dipuji atau ingin dipandang baik. Karena jika seperti itu berarti kita melakukannya itu belum ikhlas. Nah, jangan dilakukannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu jadilah selalu aktif, dimana getaran atau frekuensi di tubuh kita itu membutuhkan gerakan. Jadi semakin kita bergerak, maka frekuensi akan bergerak semakin baik dengan cara misalnya kita rajin berolahraga, terus melakukan olah pernafasan. Nah, dua hal ini tuh sangat membantu untuk melancarkan atau meningkatkan frekuensi diri kita. Selanjutnya, ini ada kesimpulan. Nah, dari analisa yang kita sudah jabarkan tadi, kita mendapat kesimpulan mengenai siapa orang yang mudah mendapatkan uang. Di sini saya menyimpulkan bahwa orang yang mudah mendapatkan uang itu adalah orang yang beruntung. Seperti itu. Nah, buat apa? Apa yang dilakukan orang tersebut agar mudah mendapatkan uang? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pikiran mempengaruhi frekuensi.
pikiran positif mempengaruhi frekuensi kita, sehingga frekuensi ikut memancarkan frekuensi positif, di mana jika kita memiliki pikiran positif, kita memiliki frekuensi positif, kita akan mendatangkan hal-hal positif lainnya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang beruntung yaitu dia menjaga dan meningkatkan frekuensi positifnya, seperti itu. Lalu kapan orang tersebut mudah mendapatkan uang? Ketika orang telah memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kesadaran diri dalam berarti dia mengenali diri sendiri dan dia memiliki growth mindset, maksudnya dia terbuka pada hal baru dan mau belajar dan juga mengembangkan kemampuan dirinya. Misal dia sadar kalau dia itu ada di level malu, misal level paling bawah. Nah, dia sadar bahwa dirinya itu ada di level itu. Jadi dengan dia sadar, dia ingin berubah, serta dia memiliki pikiran positif dan disertai dengan usaha yang optimal dan juga berserah diri kepada Tuhan, maka dia akan mencapai frekuensi yang lebih tinggi. Jadi kalau ditanya kapan, yaitu ketika dia memiliki kesadaran tinggi dan juga memiliki pikiran positif yang disertai dengan berserah tadi. Lalu mengapa orang yang beruntung itu mudah mendapatkan uang? Yaitu karena orang yang beruntung dapat menjaga dan meningkatkan frekuensi pikirannya, sehingga kebahagiaan, uang, dan keberuntungan itu selalu mengikutinya tanpa ia perlu bekerja keras. Seperti yang telah dijabarkan tadi, bahwa dengan kita berserah itu kita membiarkan alam semesta itu memproses usaha kita dan juga mewujudkan impian yang terbaik untuk kita. Lalu bagaimana orang mudah mendapatkan uang? Dengan sadar akan level energinya dan senantiasa berusaha menjaga dan meningkatkan energi positifnya, selalu berprasangka baik, selalu berusaha seoptimal mungkin dan disertai dengan berserah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang beruntung, dan orang yang beruntung akan mudah dihampiri oleh kebahagiaan, keberuntungan, dan juga uang salah satunya. Jadi itu adalah kesimpulan dari saya. Berikut ini adalah sumber referensi dari analisa saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.